Shalom, kali ini kita akan belajar 7 pangkal kata kerja Ibrani terkait konjugasi dan pemakaian. Ada 7 pangkal kata kerja Ibrani, yaitu kal yang berfungsi sebagai kata kerja aktif sederhana, lalu nifal yaitu kata kerja pasif sederhana, lalu piel kata kerja aktif intensif, lalu pual kata kerja pasif intensif, lalu hifil kata kerja kausatif sederhana, lalu hoval kata kerja pasif kausatif, kemudian hitpael kata kerja refleksif. Kali ini kita akan belajar piel. Dalam buku tata bahasa Ibrani yang tua, piel dianggap pangkal yang membuat kal lebih kuat atau intensif. Tapi sekarang umumnya dimengerti bahwa piel berfungsi sebagai resultif, yaitu menyebabkan suatu hasil dari induk kata kerja. Misalnya, kalau kal berarti memecah, maka piel berarti menyebabkan pecah. Tetapi jauh lebih dalam kita mau belajar bahwa setidaknya ada 5 fungsi dari pangkal kata kerja piel. Yang pertama, piel adalah transitif dari kata kerja kal statif dan intransitif. Transitif itu artinya kalimat yang memerlukan objek. Sedangkan intransitif itu kebalikannya, kalimat yang tak perlu objek langsung. Misalnya kal, kadesh, ia kudus, maka bentuk pielnya menjadi kides, ia menguduskan. Jika kal misalnya memakai kata gadal artinya ia besar, maka bentuk pielnya gidel artinya ia membesarkan. Fungsi yang kedua, piel adalah resultif dari kal transitif. Misalnya, jika ada satu kata dari kal yaitu syafar artinya ia memecahkan, maka bentuk pielnya shiber artinya ia menjadikannya pecah atau ia menghancurkan. Lalu fungsi yang ketiga ialah denominatif, yaitu kata benda dijadikan kata kerja. Misalnya kata davar artinya kata, bentuk pielnya menjadi diber artinya ia berkata. Lalu kata beraka artinya berkat, bentuk pielnya menjadi berak artinya ia memberkati. Lalu kata shalosh artinya 3, bentuk pielnya menjadi shilesh artinya ia berbuat 3 kali. Kemudian fungsi yang keempat, ini ada arti yang jarang ditemukan tapi cukup penting. Yang pertama, iteratif atau pengulangan. Misalnya kata zabah, ini bentuk kal artinya ia mengorbankan, bentuk pielnya menjadi shibah, ia berulang kali mengorbankan. Bisa juga artinya pengumuman, misalnya syadak artinya ia benar, bentuk pielnya adalah shidek artinya ia mengumumkan ia benar. Lalu bisa juga berfungsi privitif atau memutarbalikan kata kerja. Misalnya kata hata, ini bentuk kal artinya ia berdosa, bentuk pielnya menjadi hite artinya ia mengampuni dosanya. Lalu fungsi yang kelima itu ialah aktif sederhana. Sama seperti dalam pangkal nifal, ada beberapa kata kerja yang dalam pangkal piel yang tidak terdapat dalam kal. Jadi ini khusus hanya ada di dalam piel, dalam kal tidak ada. Dalam kata kerja macam ini tidak ada arti kausatif atau intensif, tetapi kegiatan adalah aktif sederhana, seperti kata kerja yang biasanya terdapat dalam pangkal kal. Misalnya kata bikesh artinya mencari, diber artinya berkata, kemudian hilel artinya memuji. 3 kata ini hanya ada dalam piel, tapi dalam bentuk kal tidak ada. Kita lihat bentuk piel perfect meliputi shiber, shibra, shibarta, shibart, shibarti, shibru, shibartem, shibarten, shibarno.
memakai kata telah. Ciri khas dari piel perfect ialah memakai vokal I atau hirek pada huruf pertama, kemudian pada huruf kedua memakai dages forte atau titik pendua kalian. Inilah ciri khasnya dari piel. Huruf pertama memakai vokal I, kemudian konsonan kedua memakai dages forte. Kemudian bentuk imperfect meliputi yusyaber, tesyaber, tesyaber, tesyaberi, asyaber, yesyabru, tesyaberna, tesyabru, tesyaberna, nesyaber. Perhatikan perbedaannya. Kalau dalam bentuk kal dan nifal, imperfectnya diawali dengan yi, sedangkan kalau piel, bentuk imperfectnya diawali dengan ye, memakai sheva. Bentuk kohortatifnya adalah asyabra, lalu bentuk imperatifnya meliputi syaber, syabri, syabru, dan syaberna. Kemudian bentuk partisip aktifnya meliputi mesyaber, mesyabrah atau mesyaberet, mesyaberim, dan mesyaberot. Lalu bentuk infinitifnya yang absolut adalah syabor atau syaber, dan bentuk konstruknya syaber. Contoh soal: Baksyu et Yahweh belev nishbar wa ifdu oto beyir'a wa nimlatem mehara'ah asyer diber alaikem. Ada beberapa kata kerja yang diparsing. Yang pertama adalah baksyu. Ini piel imperatif dua maskulin jamak dari kata bikesh, artinya mencari. Yang kedua nishbar. Ini nifal perfect tiga maskulin tunggal dari kata syabar, artinya dipatahkan. Kemudian kata ketiga ialah ifdo, kal imperatif dua maskulin jamak dari kata avad, artinya melayani. Kemudian kata yang keempat ialah nimlatem, ini nifal wo konsekutif perfect dua maskulin jamak dari kata nimlat, artinya terluput. Kemudian kata yang kelima yang diparsing ialah diber, piel perfect tiga maskulin tunggal dari kata diber, artinya berkata. Terjemahannya adalah sebagai berikut: kalian carilah Tuhan dengan hati yang patah dan layanilah Dia dengan hormat, dan kalian akan terluput dari yang jahat itu yang telah Dia katakan kepada kalian.